Selamat pagi, saudaraku. Kita ada di dalam perjalanan waktu. Hari demi hari, lembar hidup kita terus berubah, diperbaharui. Demikian pula minggu ke minggu, bulan ke bulan, juga tahun ke tahun. Kita tidak bisa menyangkal. Kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mau hari yang baru. Kita tidak bisa menolak dan menyangkal. Aku tidak mau minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Karena memang kita sudah masuk dalam perjalanan waktu yang rapat, ketat, dan absolut, saudaraku. Artinya, mau tidak mau kita harus masuk dalam perjalanan waktu itu. Dan yang menjadi persoalan, apakah lembar hari hidup yang selalu baru yang Tuhan berikan itu juga berisi lukisan baru? Atau kita biarkan lukisan-lukisan lama masih tetap tergambar di atasnya? Coba renungkan ini. Artinya kebiasaan-kebiasaan lama, cara hidup lama kita. Kalau kita sedang marah, kita berkata kasar ini dan itu. Dan ternyata di hari yang baru kita tetap sama. Sering tidak jujur, mencuri, berbohong, berzina. Tidak menghormati orang tua, kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama pemimpin. Tapi di hari yang baru tetap sama. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang dan orang tidak peduli hal itu. Betapa mengerikan kan, saudaraku? Tanpa sadar kita juga sering melakukan itu. Tuhan memberi hari yang baru, tetapi kita tidak mengisi dengan sesuatu yang baru. Sebaliknya cara hidup, kebiasaan yang lama tetap mengisi hari hidup kita. Dan itu mendukakan perasaan Tuhan, melukai hati Tuhan. Sebab Tuhan memberi hari yang baru supaya kita mengisinya dengan cara hidup yang baru, terus berkelanjutan. Kita berjuang untuk mematikan manusia lama kita dan menghidupkan kodrat ilahi dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya keadaan kita makin indah, makin baik. Setiap hari semakin berjuang untuk memperoleh kesempatan masuk ke langit baru, bumi baru. Ini tidak banyak orang Kristen paham ini, saudaraku. Kita diberi kesempatan yang baru yang sebenarnya tidak ternilai harganya. Mahal sekali. Maka seharusnya kita mengisinya dengan hidup yang baru. Tetapi kita tidak menghargai anugerah waktu yang Tuhan berikan. Dengan kita hidup sembarangan. Kita melestarikan keinginan-keinginan daging kita, nafsu-nafsu kita. Sehingga kesempatan yang baru yang begitu berharga itu kita kotori dengan isi yang salah. Dengan konten yang menyakitkan hati Tuhan. Dan banyak orang begitu, saudaraku. Tanpa sadar kita pun juga begitu. Kita sering melakukan hal yang sama. Mungkin saat ini juga. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui renungan ini. Tuhan mau mengingatkan kepada kita betapa berharga, betapa mahal kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Firman Tuhan mengatakan sehasta saja kamu tidak bisa menambahkan umur hidupmu. Apalagi 1 mil kita tidak sanggup. Jadi waktu yang Tuhan berikan itu anugerah buat kita, saudaraku. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Amin. Dan kalau pemberian itu dari Tuhan, pasti berharga. Pasti mahal, pasti luar biasa. Artinya hari yang baru itu mahal, kesempatan yang baru itu mahal, tidak ternilai, maka harus diisi dengan kekudusan, kesucian, semua hal yang tidak melukai hati Tuhan, semua hal yang menyenangkan hati Allah. Yang dulunya suka bohong, gak usah bohong lagi. Yang dulunya suka banyak bicara, gosip sana, gosip sini, simpan dendam, toksik, benci sana, benci sini, ngomongin sana, ngomongin sini.
gibahin situ, gibahin sana. Udah stop. Yang dulunya suka judi ini, judi itu, stop mulai hari ini. Yang dulunya suka bentak-bentak orang tua, kurang ajar sama mertua, stop mulai hari ini. Yang dulunya suka nonton film-film gak benar, jinah ini dan itu, stop mulai hari ini. Yang dulunya suka bertengkar, ribut sana ribut sini, stop, belajar diam mulai hari ini. Belajar ngalah mulai hari ini. Amin, saudaraku. Dengan begini, kesempatan yang baru, yang mahal itu, yang tidak ternilai itu, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang indah, yang merajut senyum Tuhan. Di dalam Efesus 4 tertulis yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudaraku, kita yang membuang dusta, kebencian, dendam, jinah, ketidakjujuran, dan kita isi hari kita dengan kehidupan yang indah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Menjadi doa kita kiranya Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Bukan hanya 1 tahun, 1 kali kebaktian rohani, kebangunan rohani, atau di acara-acara tertentu, tapi tiap saat, tiap hari. Maka kita tidak boleh berhenti berubah dan tidak boleh berhenti bertumbuh. Mumpung ada kesempatan, kerjakan sesuatu yang merajut senyum Tuhan di dalam setiap kesempatan baru yang Tuhan izinkan. Amin, saudaraku. Selamat pagi, selamat berjuang, dan Tuhan memberkati.